Selamat siang listener, selamat datang di podcast BBS Bincang-bincang satu. bersama kami Siti Papat, Silmi, Rahma, dan Zakia. Di podcast BBS ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang isu tidak ada media yang netral di dunia. Bersama-sama kita akan menjelajahi berbagai perspektif dan ide-ide baru yang diharapkan dapat membantu dan memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman kita semua tentang topik ini. Jadi, mari bergabung dan nikmati obrolan ini bersama kami. Oke guys, dalam dunia jurnalistik, topik ini tentunya cukup menuai banyak perdebatan dan kontroversi. Gimana sih menurut tanggapan kalian? Kalau menurut saya nih, isu tentang tidak adanya media yang netral itu benar adanya. Media itu tidaklah netral. Hal yang paling menonjol dari ketidaknetralan media itu bisa kita lihat dari fenomena kali ini. Beberapa media massa itu mempublikasikan informasi atau pemberitaan dengan topik yang mencerminkan kecenderungannya untuk mendukung suatu pihak. Artinya, media massa itu memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang mendorong mereka untuk memilih topik tertentu agar dapat mempengaruhi pembaca, pendengar, dan juga penonton. Betul juga, menarik nih. Gimana menurut yang lain? Iya sih, tapi kalau menurut saya tidak bisa dikatakan bahwa semua media itu tidak netral. Coba pahami bahwa netralitas itu sebagaimana ditulis Oxford Advanced Internet Dictionary, netralitas itu adalah keadaan tidak membantu salah satu pihak dalam ketidaksepakatan, kompetisi, dan sebagainya. Dari kalimat tersebut, netralitas itu memuat pengertian tentang kemampuan subjek sosial dalam menjaga jarak ketika terjadi pertikaian ataupun persaingan. aku setuju sama pendapat Rahma. Tidak benar bahwa tidak ada media yang netral di dunia. Beberapa media seperti BBC, Reuters, dan The Associated Press telah dikenal karena upaya mereka untuk memberikan liputan yang objektif dan netral. Mereka memiliki pedoman jurnalistik yang ketat dan berkomitmen untuk memisahkan opini dari fakta dalam liputannya. Selain itu, lembaga survei independen seperti Edelman Trust Barometer juga menemukan bahwa masih ada tingkat kepercayaan yang signifikan terhadap beberapa media di berbagai negara. Oke, masuk logika nih. Yang satu pro kalau media itu gak ada yang netral, yang satu kontra kalau media itu netral. Gimana nih tanggapannya dari yang setuju dulu bahwa media itu gak harus netral? Memang sih, kalau misalnya kita lihat kenetralan media dari segi global atau misalnya dari menyeluruh di dunia, itu memang ditemukan beberapa media yang netral gitu. Tapi jika kita lihat di Indonesia sendiri, di negeri kita, itu kebanyakannya gak netral. Netralitas media massa ini itu masih diragukan. Kebanyakan media masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adanya faktor kepemilikan yang berperan dalam menentukan netralitas suatu media massa. Jika sebuah media dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, maka kepentingan tersebut dapat mempengaruhi penyajian berita dan juga informasi yang mereka publikasikan. Hal ini dapat mengarah pada ketidaknetralan dengan memilih topik, sudut pandang, dan juga pemberitaan tertentu. Sejumlah media yang seperti kita ketahui bersama yang dimiliki oleh elit partai menunjukkan ada indikasi tak independen dan tak netral. Misalnya, TV One milik Ketua Umum Partai Golkar yang tidak menyiarkan salah satu kasus narkoba yang terjadi pada anaknya. Selain itu ada media MNC TV Group milik Ketua Umum Partai Perindo lebih banyak dan bahkan selalu menyiarkan pemberitaan yang berkaitan dengan partainya. Berarti dengan seperti itu membuktikan bahwa meskipun banyak media yang tidak netral, akan tetapi masih ada media yang netral di dunia ini. Seperti yang telah saya katakan tadi, ada media seperti BBC, Reuters, dan The Associated Press yang mana telah dikenal karena upaya mereka untuk memberikan liputan yang tetap objektif dan juga netral.
Bukti lainnya dapat ditemukan dalam penelitian akademis yang menunjukkan adanya variasi dalam tingkat bias di antara media. Misalnya, sebuah studi oleh Advantage Media menilai berbagai sumber berita berdasarkan bias dan keandalannya dan menemukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam sejauh mana media-media tersebut cenderung memihak. Dengan demikian, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa klaim tidak ada media yang netral di dunia tidak sepenuhnya akurat dan bahwa masih ada media-media yang berupaya untuk menyajikan informasi secara objektif dan juga netral. Wow, semakin panas nih. Tapi kita di sini bincang-bincang aja ya. Yuk, lanjut tanggapannya dari yang lain. Media itu tidak ada yang netral tapi objektif. Media seharusnya berusaha untuk mencapai netralitas karena peran mereka sebagai penyampai informasi yang objektif. Nah, netralitas media itu penting untuk memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan berita yang akurat dan seimbang, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang informasional dan terdidik. Ketika media tidak netral, hal ini dapat mengarah pada penyebaran propaganda, manipulasi opini publik, dan polarisasi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga netralitas media adalah prinsip penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri jurnalisme. Oke, berarti sedikit benang merah dari perbincangan kita tadi bahwa media tidak ada yang netral tapi objektif ya. Meskipun memang ada beberapa alasan mengapa media mungkin tidak netral, menjaga netralitas merupakan prinsip yang penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap media. Oke, tak terasa listener, bincang-bincang kita kali ini sayang sekali sudah harus usai. Ternyata seru juga ya isu yang kita bahas. Semoga obrolan kita tadi menambah sedikit wawasan dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa kunjungi obrolan kami lainnya di Spotify. Terima kasih and see you!